Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita mencermati pesan Allah Subhanahu wa taala yang sekarang kita sedang menuju dan sedang berada di situ, yaitu firman Allah surat Al-Baqarah 183. Ayat ini sudah sangat terkenal dan sudah kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa. Di ayat yang pendek ini ada 3 poin penting yang harus kita pahami sebagai seorang muslim yang kita sedang berada di dalam bulan Ramadan, yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya dengan panggilan terbaik, dengan panggilan tertinggi, dengan panggilan yang itu tidak dipanggil oleh orang-orang sebelum kita dengan ucapan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wahai para sahabat, ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka isma'u wa wa'u, dengarkan dan perhatikan. Pasti Allah akan memberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada orang selain kalian. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Allah memanggil kita itu dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu artinya Allah menghargai iman kita. Allah tidak memanggil kita wahai orang-orang yang kaya, wahai orang-orang yang punya jabatan tinggi, wahai orang-orang yang punya kedudukan, yang punya kepandaian. Tidak. Allah memanggil kita dengan panggilan tertinggi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka kita sedang dipanggil oleh Allah, sedang ditegur oleh Allah, dan sedang disapa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan ya ayyuhalladzina amanu itu adalah orang-orang yang beriman, yang minimal punya iman yang 6, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, dan kepada qada qadar. Nah, itulah modal utama seseorang untuk berpuasa, karena di dalam puasa itu modal utamanya itu adalah iman. Kalau hanya sekedar otak, sekedar kecerdasan, kita tidak nyambung. Sehingga di dalam puasa itu banyak aturan-aturan Allah, banyak firman, banyak hadis, banyak amalan yang tidak bisa diterima oleh akal. Maka ya ayyuhalladzina amanu itu mengajarkan kita dalam Ramadan itu untuk patuh dan tunduk semaksimal mungkin. Coba antum bisa bayangkan jamaah sekalian, misalnya Ramadan itu mengapa sahurnya itu sebelum fajar tiba, bukanya setelah azan maghrib atau setelah masuk waktu maghrib. Kenapa tidak waktu matahari terbit? Kemudian kenapa enggak waktu isya? Kenapa yang di siang enggak boleh itu makan minum dan seterusnya? Itu aturan yang itu hanya iman yang bisa menangkap. Lebih daripada itu, coba kita bisa bayangkan, kata Rasulullah SAW, ketika Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, kemudian setan dibelenggu. Gimana cara setan dibelenggu? Kok ketika Ramadan datang toh juga kemaksiatan masih ada? Nah, ini iman yang bisa menangkap pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti puncaknya di akhir Ramadan ada satu amalan, satu malam, yang malam itu dia lebih baik daripada 1000 bulan, yang kita sering istilah dengan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Bagaimana ceritanya kita bisa menangkap firman Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Coba jamaah bisa bayangkan gimana ceritanya satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Itu tidak bisa ditangkap kecuali dengan yang namanya iman. Maka mumpung kita masih di awal-awal Ramadan, tanamkan iman itu dalam diri kita.
tanamkan kalimat sami'na wa ata'na dalam diri kita, sehingga semua yang akan kita lakukan di Ramadan tahun ini dengan segala musibah yang Allah berikan kepada kita itu kita tetap enjoy, tetap kita nikmati Ramadan tahun ini dengan segala himpitan-himpitan masalah, pekerjaan, ekonomi, kesehatan dan seterusnya. Maka semuanya iman yang harus berbicara. Karena kalau iman sudah berbicara, yang tadinya sempit jadi lapang, yang tadinya susah jadi mudah, yang tadinya sedikit jadi banyak, yang tadinya dekat jadi jauh, jadinya dekat, yang tadinya jauh jadi dekat. Coba musibah yang Allah berikan kepada kita itu tidak ada apa-apanya dengan musibah yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Jamaah bisa bayangkan, Nabi Ayub itu sakit parah, sakit yang membuat orang-orang sekitar beliau itu jauh selama 7 tahun. Kita ya musibah corona ini hanya kurang lebih sebulan setengah. Bisa bayangkan Rasulullah SAW itu diboikot oleh orang-orang Quraisy di Mekah itu mulai tahun 7 kenabian sampai tahun 9, 3 tahun itu diboikot, tidak boleh interaksi, tidak boleh menikah, tidak boleh tegur sapa, tidak boleh ada dagang. Bahkan Rasul adalah termasuk orang yang mendapatkan musibah itu. 2 anaknya Ruqayyah dan Ummu Kulthum dicerai oleh suaminya Utbah dan Utaibah. Tapi ternyata semuanya bisa berlalu dengan baik. Nabi Ayub bisa melaluinya dengan baik, 7 tahun selesai. Kemudian Rasulullah SAW 3 tahun selesai. Anaknya yang tadi dinikahi oleh orang kafir Utbah dan Utaibah diganti oleh Allah dengan manusia terbaik, yaitu Utsman bin Affan. Nah, ketika kita itu melalui hari-hari ini dengan iman, Allah pasti akan mengganti virus musibah ini, termasuk rezeki Bapak Ibu sekalian yang mungkin tersendat, itu akan diganti dengan yang lebih baik apabila kita betul-betul memanai ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, maka singkirkan dulu permasalahan-permasalahan corona ini. Kita fokus kepada Ramadan, fokus kepada ibadah. Insya Allah ketika kita itu maksimalkan Ramadan tahun ini, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kita kekuatan untuk bisa memanfaatkan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Kemudian yang kedua, ketika kita punya iman, maka kita akan bisa melakukan apa yang tidak dilakukan oleh orang yang tidak punya iman. Dan nanti puncaknya adalah 10 malam terakhir. Orang yang bisa iktikaf, apalagi 10 malam 10 siang, ya total 10 malam mulai 21 sampai malam takbiran, itu kok bisa melakukan. Itu insya Allah imannya jauh lebih baik daripada mereka-mereka yang tidak melakukan. Maka ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah modal utama ketika kita ingin masuk Ramadan, kita ingin berpuasa untuk melahirkan sifat la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Sehingga iman ini adalah semacam input, bahan dasar yang harus ada. Ketika bahan dasarnya ini baik, maka outputnya juga baik. Tapi kalau bahan dasarnya itu adalah biasa, bisa jadi nanti la'allakum tattaqun, takwanya juga biasa. Sehingga takwa itu perlu kita evaluasi lagi, apakah kita itu betul-betul percaya kepada Allah atau tidak, apakah kita percaya kepada malaikat atau tidak, percaya kepada kitab atau tidak, kepada para rasul atau tidak, kepada hari akhir atau tidak, qada qadar atau tidak. Karena ini penting, sangat penting sekali. Contoh, ketika Ramadan itu kita tidak percaya adanya Allah, maka dampaknya nanti adalah kita tidak bisa maksimal melakukan kebaikan. Kita tidak maksimal karena apa? Kita nggak tahu Allah itu melihat atau tidak. Kita tidak yakin, ada keraguan. Sementara orang kalau melakukan amal itu yang diperlukan adalah iman kepada Allah. Sehingga sangat wajar Allah berfirman dalam hadis qudsinya, wasiyamuli, dan puasa itu untukku, wa ana jazibihi, dan akulah yang akan membalasnya. Karena satu-satunya ibadah yang langsung dibalas oleh Allah itu adalah puasa. Ya, yang langsung membalasnya itu adalah puasa. Allah adalah puasa. Kenapa? Karena kalau ibadah-ibadah yang lain itu terasa dampaknya, kemudian bisa dilihat, bisa dinilai. Maka kita ada musabaqah tilawatul Quran.
Ya, lomba membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran, lomba azan, lomba sholat ada. Tapi belum pernah ada yang namanya lomba puasa. Itu nggak ada. Karena puasa itu hanya kita dengan Allah. Kita misalnya hari ini mengatakan saya puasa, padahal saya nggak puasa, itu urusan saya dengan Allah. Tapi kalau sholat, kelihatan kita sholat atau enggak itu kelihatan. Tapi kalau puasa, apakah orang yang tidak makan dan minum itu puasa? Belum tentu, mungkin ketika dia sendiri dia puasa. Maka tidak ada ceritanya lomba puasa. Kenapa? Bagaimana seorang dewan hakim akan nunggu sahur, kemudian dia sampai subuh, zuhur, asar, menjelang maghrib selalu membersamai orang itu, kemudian sampai maghrib. Itu tidak ada. Kenapa? Modalnya hanya satu. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang yang beriman, dan dia yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat dia. Ini dampak daripada iman kepada Allah. Belum nanti yang kedua, iman kepada malaikat. Apa dampaknya? Ketika kita meyakini malaikat itu ada di sekitar kita, maka kita akan lebih bersemangat. Biarkan orang itu tidak melihat amalan kita, biarkan orang itu tidak tahu kita itu melakukan apa, tapi malaikat itu akan mencatat. Maka Allah berfirman, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sesungguhnya di atas kalian itu ada malaikat katibin yang mencatat. Mau kalian bersama-sama, mau kalian sendiri, mau kalian itu rame atau tidak, taraweh kamu nanti di masjid atau di rumah, seorang muslim itu nggak masalah. Di masjid alhamdulillah, di rumah juga nggak ada masalah. Karena sebaik-baik sholat sunnah itu berada di rumah. Di masjid itu adalah sholat wajib. Maka misalnya Ramadan ini kita sholatnya di musola, silahkan. Di masjid juga alhamdulillah nggak ada masalah dan itu lebih baik. Maka itu dampak daripada ketika kita beriman kepada malaikat. Sehingga apa? Ada motivasi kita untuk melakukan amal. Terus iman kepada kitab. Apa dampaknya? Iman kepada kitab itu dampaknya adalah bahwasanya puasa itu pernah dilakukan oleh kita, dan ternyata puasa itu juga dilakukan sebelum kita. Karena apa? Taurat, Injil mengatakan Nabi Musa puasa, Nabi Isa puasa, bahkan nabi-nabi sebelum mereka juga puasa. Berarti puasa itu bukan hal yang baru. Termasuk juga ketika kita mencermati itu semuanya, ternyata puasa mereka itu jauh lebih susah daripada puasa kita. Nanti kita bahas di kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian kita beriman kepada Rasul. Manfaatnya apa? Di dalam pribadi Rasulullah dan para Rasul yang lain itu ada keteladanan. Ya, bagaimana mereka berpuasa, bagaimana mereka 24 jam itu bulan Ramadan itu ngapain saja. Kalau kita percaya kepada adanya Rasul, maka kita akan mencontoh mereka. Dan nanti salah satu puncaknya adalah iman kepada hari akhir. Ya, iman kepada hari akhir ini adalah salah satu kunci kita itu bisa istiqomah atau tidak. Kenapa? Ternyata balasan yang sesungguhnya itu bukan di dunia. Coba jamaah sekalian, puasa. Kira-kira dengan puasa itu dapat apa? Ya, dari Allah dapat apa? Kan nggak dapat apa-apa kan di dunia? Ya, di dunia nggak dapat. Kemudian mohon maaf, dari atasan juga nggak dapat dari siapapun. Hanya iman. Hanya iman yang akan bisa membuat kita itu bisa istiqomah. Iman kepada hari akhir. Maka hari akhir itu yang tiap hari minimal 17 kali itu kita baca Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Karena pembalasan sesungguhnya itu ada di akhirat, bukan di dunia. Dari situ bisa kita pahami hadis Rasulullah SAW. Ya, demi Allah, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah, bukan sekarang, di sisi Allah itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Bukan sekarang. Artinya ketika kita rajin puasa dengan maksimal, mau puasa sunnah apalagi puasa wajib, mulut kita itu nanti sangat wangi, sangat harum, semerbak, yang itu akan dirasakan oleh keluarga kita, terutama istri kita. Itu iman kita kepada hari akhir. Kemudian kita mengimani qada qadar. Apa dampaknya? Ya, dampaknya salah satunya sekarang, bahwasanya kita berada di bulan Ramadan yang di situ ada musibah virus corona. Betapa virus ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu kita menyalahkan siapa-siapa, enggak perlu kita ngomongin siapa-siapa, enggak perlu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman,
ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Tidak ada musibah yang menimpa kalian baik di muka bumi ataupun di dalam diri kalian melainkan sudah ada catatannya sebelum kami ciptakan. Seorang tabi'in bernama Qatadah itu mengatakan, musibah di muka bumi itu apa? Paceklik. Musibah di dalam diri kalian itu apa? Sakit. Sehingga kalau ada di antara kita yang terjangkit corona, itu bukan sebuah aib, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menangkap itu? Hanya dengan iman. Maka sebagai penutup pada pertemuan yang pertama ini, Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sesungguhnya aneh perkara orang mukmin itu, semuanya yang ada dalam mukmin itu adalah kebaikan. In asabahu sarra, ketika mendapatkan kebaikan fasyakar, kemudian dia syukur, fakanan khairan lahu, maka itu adalah lebih baik baginya. Wa in asabahu dharra, ketika mendapatkan kesulitan fasabar, kemudian sabar, fakana khairan lahu, maka itu baik daripada baik untuk dia, dan itu tidak ada kecuali bagi orang mukmin. Maka dengan modal iman, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Ramadan tahun ini dengan segala musibah yang ada itu jangan digunakan untuk mengeluh. Seorang mukmin itu tidak layak untuk mengeluh. Ya, seorang mukmin itu tidak layak untuk mengeluh keadaan. Karena apa? Kita punya iman. Bahkan ada orang-orang sebelum kita itu yang mereka jauh lebih sengsara daripada kita. Mudah-mudahan di awal Ramadan ini kita bisa menata energi kita, menata iman kita, menata niat kita, sehingga nafas kita Ramadan itu bisa panjang dan kita bisa memaksimalkan semaksimal mungkin. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.